panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dalam kegiatan ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita ke alam gelap gulita, ke alam terang benderang. Yang terhormat kepala sekolah serta rekan-rekan guru, baiklah kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan guru sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya penerapan budaya positif. Untuk itu, yang perlu kita ketahui dahulu adalah apa sih itu budaya positif dan mengapa penting untuk diterapkan di sekolah kita. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritik, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah yang akan kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Nah, kita harus tahu dulu latar belakangnya ya ibu-ibu. Latar belakang adalah yaitu suatu pendidikan seperti yang kita ketahui itu merupakan salah satu nilai terpenting untuk menerapkan kemajuan suatu bangsa, di mana bila semakin baik kualitas suatu pendidikan, maka akan baik pula kualitas sumber daya manusianya yang nantinya akan mampu memajukan kualitas bangsanya. Dan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah itu harus mampu menentukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat melalui merdeka belajar. Hal ini dapat terwujud dengan menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui budaya positif. Bagaimana cara menerapkan budaya positif ibu-ibu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerapkan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam membentuk kepercayaan diri mereka untuk menjadi lebih bertanggung jawab dengan mampu menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, karakter apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Serta yang keenam, mandiri. Itulah dari beberapa karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang akan kita terapkan kepada anak didik kita. Tetapi melalui kesadaran dari mereka, melalui motivasi internalnya. Nah, kemudian ibu-ibu menerapkan ini bisa kita lakukan melalui terkecil lebih dahulu, yaitu melakukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang dibuat bersama anggota kelas, yaitu terdiri dari guru dan peserta didik. Dengan adanya keyakinan kelas ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik, yaitu disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik mereka. Nah, keyakinan kelas ini berupa kesepakatan yang kita buat bersama.
Nah, seperti apa kira-kira ibu-ibu? Misalnya, ayo anak-anak kita bentuk kesepakatan kelas bersama. Misalnya, kesepakatan kelas misalnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, membantu teman jika ada yang membutuhkan. Dan ketiga, menyimpan kembali barang jika sudah digunakan. Dan yang keempat, menjaga kebersihan ruang kelas. Itulah kesepakatan kelas yang bisa kita buat bersama guru, bekerja sama dengan peserta didik. Dan ibu-ibu bisa tambahkan lagi sesuai kemauan anak-anak dan tetap dalam bimbingan ibu-ibu semuanya. Kita tetap melakukan bimbingan, tapi kesepakatan itu harus disepakati kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini, kita harus memperhatikan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai manusia dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, kemudian ibu-ibu, kita juga harus memperhatikan motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah saya pelajari, ini motivasi perilaku manusia ada 3. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 3. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
pembahasan saya pada hari ini tentang diseminasi penerapan budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.